Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang, istimewa. Kita semua tahu kalau kitab suci itu mengatur ibadah, ya kan? Tentu. Tapi sumber yang kita pegang kali ini, Al-Quran, ternyata nunjukin sesuatu yang lain. Ia juga berfungsi kayak sebuah manual super detail buat hal-hal yang sering kita anggap sepele. Sepele tapi fundamental ya. Betul, dari cara kita mungkin bernapas kesal di depan orang tua, sampai cara kita bertransaksi di pasar. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar bareng gimana sumber ini menyajikan semacam blueprint untuk membangun masyarakat yang beradab. Oke? Mari kita bedah ini. Ini kerangka berpikir yang pas banget. Karena konsep yang akan kita gali ini memang sangat menekankan bahwa keimanan itu holistik menyeluruh. Holistik ya? Betul. Dalam pandangan Al-Quran, keyakinan di dalam hati itu ibarat akar pohon. Kalau akarnya sehat, ya mau nggak mau, ia pasti akan menghasilkan buah yang manis. Dalam bentuk perilaku, jadi nggak bisa dipisah ya. Nggak bisa. Jadi, keagamaan seseorang belum dianggap utuh kalau nggak tercermin dalam kelembutan hatinya, kejujuran lisannya, dan keadilan tindakannya. Ini tentang manifestasi iman dalam perbuatan, gitu. Kalau begitu, mari kita mulai dari unit terkecil dan paling fundamental. Keluarga, spesifiknya hubungan dengan orang tua. Yang langsung melompat dari halaman waktu saya baca sumber ini itu penempatannya. Ya. Perintah buat berbakti pada orang tua itu diletakkan persis setelah perintah untuk menyembah Tuhan. Itu kan sinyal prioritas yang kuat banget ya. Sangat kuat. Dan itu bukan kebetulan. Seolah-olah Al-Quran mau bilang, kalau ujian pertama dan utama dari keimanan vertikal Anda adalah gimana Anda mempraktekannya secara horizontal. Langsung kedua orang terdekat. Tepat. Kedua orang yang paling berjasa dalam hidup Anda. Dan detailnya tuh yang luar biasa. Nah, itu dia yang saya mau tanyakan. Bukan cuma perintah umum berbuat baik, tapi ada larangan spesifik untuk mengatakan atau Ini kan detail yang sangat mikro. Kenapa sih sampai sedetil itu? Di inilah letak kedalaman psikologisnya. Larangan mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 23, itu bukan sekedar soal sopan santun. Bukan ya? Bukan. Itu adalah pengakuan bahwa di usia senja, ketika orang tua mungkin kembali jadi rentan, hati mereka bisa begitu rapuh, sampai hembusan napas kesal dari anaknya aja bisa melukai. Wow. Ini bukan tentang melarang tindakan besar daya membentak, yang tentu juga dilarang, tapi tentang melatih empati radikal. Perintahnya adalah lindungi mereka dari luka sekecil apapun. Dan ayat itu dilanjutkan dengan perintah, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi nggak cuma menahan yang negatif, Tapi juga proaktif memberikan yang positif. empati radikal. Saya suka istilah itu. Nah, dari fondasi keluarga yang empatik ini, gimana Al-Quran memperluasnya ke lingkup masyarakat yang lebih besar? Dengan prinsip yang sama, menghormati batas dan hak orang lain. Ini yang bikin transisinya jadi sangat menarik. Etika yang dilatih di rumah itu dibawa keluar. Oke, Misalnya, sumber Anda menyebutkan adab bertamu. Ada aturan jelas, jangan masuk rumah orang sebelum minta izin dan memberi salam. ini lagi-lagi detail yang kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kan soal privasi, soal menghargai ruang personal orang lain. Tepat? Di zaman sekarang, ini bisa kita terjemahkan ke dunia digital juga kan? Jangan masuk ke kehidupan pribadi orang tanpa diundang. Tepat sekali. Itu esensinya. Dan dari menghargai ruang privat, prinsip ini naik level jadi menjaga keadilan di ruang publik. Sumber Anda sangat menekankan kewajiban untuk menjadi penegak keadilan. Nah, ini. Dan disinilah standarnya jadi tinggi banget. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, pesannya adalah, jadilah penegak keadilan karena Allah. Dan yang paling menantang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Apa itu artinya? Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Wow, tunggu dulu. Jadi, keadilan harus tetap tegak bahkan kepada orang atau kelompok yang kita benci. Ini standar yang luar biasa berat. Berat sekali. Artinya objektivitas itu di atas sentimen pribadi. Harus. Betul, adil itu menurut ayat tersebut aqrabuli taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi keadilan bukan cuma konsep hukum, tapi sebuah disiplin spiritual. Disiplin spiritual. Ini ujian sejati dari integritas seseorang. Apa prinsipmu goyah saat berhadapan dengan musuhmu? Dan semua ini dilandasi satu sikap dasar yang disebut dalam sumber Anda sebagai ciri ibadur rahman, hamba Tuhan yang maha pengasih. Apa cirinya? Yaitu mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati.
Kerendahan hati inilah yang memungkinkan seseorang untuk adil karena dia nggak merasa dirinya lebih superior dari orang lain. Dan cara kita bersikap adil atau rendah hati ini kan paling sering kelihatan dari cara kita bicara. Ini membawa kita ke komunikasi nih. Nah, betul. Kekuatan lisan ini kayaknya jadi perhatian besar dalam Al-Quran. Ada daftar panjang hal-hal yang dilarang. Semacam penyakit lisan gitu ya. Benar. Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu kayak piagam etika komunikasi. Isinya relevan banget untuk zaman kita. Larangannya itu berlapis-lapis. Gimana tuh lapisannya? Pertama, jangan mengolok-olok, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik. Kedua, jangan mencela diri sendiri. Ini frasa yang unik yang ditafsirkan sebagai jangan mencela orang lain, karena mencela sesama mukmin itu kayak mencela dirimu sendiri. Wah, dalam sekali maknanya. Ketiga, jangan memanggil dengan julukan buruk. Oke, ini udah 3 lapis perlindungan dari bullying verbal. Persis. Terus masuk ke lapisan yang lebih subtil. Ijtanibu kathiron minadhan. Jauhilah banyak prasangka. Ini pencegahan di tingkat pikiran. Sebelum keluar dari mulut. Tepat. Sebelum lisan berucap, pikiran sudah harus dijaga. Lanjut, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan jadi detektif buat aib orang. Dan puncaknya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing satu sama lain. Soal menggunjing atau gibah ini, saya dengar Al-Quran pakai analogi yang kuat banget buat menggambarkannya. Sangat kuat dan sengaja dibuat mengganggu secara visual. Ayatnya lanjut dengan pertanyaan retoris. Apa ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Waduh. Tentu kalian akan merasa jijik, katanya. Analogi ini jenius. Nggak cuma bilang gosip itu salah, tapi berusaha menanamkan rasa jijik secara naluriah terhadap perbuatan itu. Di era digital sekarang, Nah, memakan daging saudara ini terjadi ribuan kali per detik di kolom komentar dan grup percakapan. benar juga, analogi itu bikin kita berhenti sejenak. Tapi seperti tadi, Al-Quran nggak cuma melarang. Apa anjuran proaktifnya untuk komunikasi? Anjurannya adalah untuk mengucapkan kaulan sadidan, seperti yang disebut di surah Al-Ahzab ayat 70. Ini sering diterjemahkan sebagai perkataan yang benar, tapi maknanya lebih dari sekedar jujur. Oh iya, Kata sadidan itu dari akar kata yang sama dengan sad, artinya bendungan. Jadi kaulan sadidan itu perkataan yang lurus, tepat sasaran, konstruktif, dan bisa membendung atau mencegah keburukan. menarik. Dan yang lebih menarik, ayat itu menjanjikan bahwa siapa yang bicara seperti ini, maka amalnya akan diperbaiki. Jadi ada hubungan langsung. Benahi lisanmu, maka perbuatanmu akan ikut membaik. Dan kekuatan kata-kata dan kejujuran lisan yang kita bahas tadi ternyata jadi fondasi untuk area lain yang sangat krusial di masyarakat, ekonomi. Betul sekali. Karena apa? Inti dari ekonomi yang sehat kalau bukan kepercayaan kan, yang dibangun di atas kata-kata dan janji yang bisa dipegang. Koneksi yang sangat tepat. Moralitas dalam Al-Quran itu nggak berhenti di masjid atau di ruang sosial, tapi masuk sampai ke pasar. Ini tentang mencegah kezaliman sistemik. Contohnya gimana? Sumber Anda menyoroti beberapa pilar. Pertama, kejujuran dalam transaksi paling dasar. Sempurnakan takaran dan timbangan. Jangan curang. Ini perintah buat jaga integritas di level mikro. Oke, itu soal kejujuran individu. Tapi gimana dengan sistemnya? Soal riba misalnya. Ini kan topik yang fundamental banget. Gimana sumber ini membingkainya? Apa murni sebagai perintah? Atau ada logika ekonomi dan sosial di baliknya? Pertanyaan bagus. Tentu ada logika yang dalam. Surah Al-Baqarah ayat 275 memang menyatakan dengan tegas, Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dipisahkan dengan jelas ya? Betul. Pernyataan ini memisahkan dua hal yang kelihatannya mirip, tapi dampaknya beda banget. Jual beli itu pertukaran nilai yang adil dan mengandung risiko bersama. Sedangkan riba dalam bentuknya yang paling dasar, itu keuntungan yang dijamin di atas pokok pinjaman tanpa ikut menanggung risiko. Nah, jadi itu kuncinya. Risiko. Tepat. Logika dibaliknya adalah untuk mencegah eksploitasi, di mana yang kaya bisa jadi makin kaya cuma dengan muterin uangnya, sementara yang butuh modal terjerat utang yang terus berlipat ganda. Ini upaya membangun sistem ekonomi berbasis pertumbuhan real, bukan spekulasi. Nah, jadi ini soal keadilan sistemik. Dan untuk menjaga keadilan itu, selain larangan, ada juga anjuran buat memperkuat kepercayaan, kan? Tentu. Di surah yang sama, Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran, isinya itu perintah super detil tentang pencatatan utang piutang. Sampai segitunya ya? Iya.
Harus ditulis, ada saksi, tidak boleh ada paksaan. Ini kan infrastruktur legal untuk membangun kepercayaan. Semua ini, takaran yang pas, larangan riba, pencatatan transaksi, tujuannya satu, menciptakan ekosistem yang adil dan amanah. Luar biasa. Bahkan sampai etika bersedekah pun diatur. Berikanlah yang terbaik dari hartamu dan jangan merusak pahalanya dengan atau menyebut-nyebut pemberianmu. Supaya tidak menyakiti perasaan penerimanya. Tepat sekali. Luar biasa detilnya. Kita sudah bicara hubungan keluar dengan orang tua, masyarakat, lewat lisan dan ekonomi. Sekarang, kayaknya logis kalau kita lihat ke dalam. Ke ruang mesin dari semua perilaku ini. Hah? Iya. Karena semua tindakan eksternal itu kan pasti ada sumbernya dari karakter internal. Tepat sekali. Anda menyebutnya ruang mesin. Dan istilah yang sering dipakai adalah akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia. Inilah fondasi internalnya. Semua itu bisa jadi hanya pencitraan. Sumber Anda menyebut beberapa pilar karakter ini. Salah satunya adalah kemampuan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini menarik, karena di banyak budaya, menahan amarah atau memaafkan itu sering dianggap tanda kelemahan. Gimana Al-Quran memandangnya? Justru sebaliknya. Al-Quran memposisikannya sebagai tanda kekuatan moral dan kedewasaan spiritual. Itu disiplin diri tingkat tinggi. Bukan kelemahan. Bukan sama sekali. Pilar lainnya yang sangat ditekankan adalah sabar atau kesabaran. Di banyak ayat, sabar selalu digandengkan dengan sholat sebagai senjata menghadapi ujian. Dan dalam surah Ali Imran ayat 200, ada perintah yang menarik. Ishbiru wasyabiru warobitu. Apa bedanya itu? Ishbiru itu bersabarlah. Tapi syabiru itu kuatkanlah kesabaranmu. Ini menyiratkan adanya interaksi. Artinya, sabar menghadapi kesulitan dari dalam dirimu dan kuatkan kesabaranmu saat berhadapan dengan orang lain yang mungkin mengujimu. Ini kesabaran yang proaktif, bukan pasif. Oke. Semua ini kan prinsip yang sangat ideal. Menahan amarah, sabar, adil pada musuh. Tapi kita tahu manusia butuh contoh kan? Tanpa role model yang nyata, bukankah ini semua hanya akan jadi teori yang indah di atas kertas? Nah, itu dia. Gimana sumber ini mengatasi gap antara teori dan praktik? Ini poin yang sangat krusial. Dan Al-Quran sendiri yang memberikan jawabannya. Ia tidak membiarkan prinsip-prinsip ini mengawang-awang. Al-Quran menyajikan prinsipnya dan kemudian menunjuk pada satu sosok. Siapa? Nabi Muhammad. Beliau adalah seperti yang sering digambarkan Al-Quran yang berjalan. Al-Quran secara eksplisit mengukuhkan peran ini. Di mana itu disebutkan? Sangat jelas di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Uswatun hasanah. Betul. Kata ini lebih dari sekedar contoh, ini adalah teladan yang komprehensif dan relevan untuk diikuti. Keberadaan teladan hidup inilah yang membuat seluruh konsep adab dan etika ini jadi konkret. Jadi bisa dilihat prakteknya. Tepat. Kita bisa lihat bagaimana beliau sabar saat dihina, bagaimana beliau memaafkan musuh, bagaimana beliau adil dalam berbisnis. Semua prinsip tadi jadi daging dan darah. Bisa dilihat, dipelajari, dan ditiru. Beliau adalah jembatan antara wahyu yang ideal dengan realitas kemanusiaan. Baik, mari kita coba tarik benang merahnya. Dari penelaan kita, jelas sekali bahwa adab dan etika dalam sumber ini bukan sekedar tempelan atau anjuran moral biasa. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi, sebuah ekosistem perilaku yang menyeluruh, dimulai dari hubungan paling intim dengan Tuhan dan orang tua, meluas ke masyarakat, mengatur lisan kita, masuk ke pasar, dan semuanya berakar pada kekuatan karakter di dalam diri. Betul. Dan kalau kita gali lagi, akar dari semua cabang perilaku mulia ini adalah satu konsep inti, takwa. Takwa. Takwa sering diterjemahkan sebagai takut kepada Tuhan. Tapi makna yang lebih dalam adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Sebuah kesadaran konstan bahwa kita selalu dalam pengawasannya. Semakin kuat kesadaran ini, maka semakin terawat dan indah pula akhlak seseorang. Jadi ada korelasi langsung. Selalu. Bisa dibilang, keimanan yang sejati dalam kerangka Al-Quran itu selalu dan pasti berbuah manis dalam bentuk perilaku yang baik, terutama kepada sesama manusia. Berapa sering Anda melakukan ritual? Betul.
Tapi seberapa beradab Anda dalam setiap interaksi? Tepat sekali. Akhlak adalah cermin dari iman. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan sejenak. Dalam interaksi kita sehari-hari, terutama di dunia digital yang serba cepat dan seringkali terasa anonim, aspek mana dari etika komunikasi Al-Quran yang kita bahas tadi, misalnya larangan berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, atau menggunjing, yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan secara konsisten? Dan yang lebih penting, kenapa itu terasa begitu sulit?